Halo, saya Yuliana Ganjarwati dengan NIM 20311500051 ingin mempresentasikan materi mind mapping dengan mata kuliah Bisnis Internasional. Selamat menonton. Keunggulan kompetitif dan permintaan konsumen. Yang pertama ada pengertian keunggulan kompetitif. Keunggulan mengacu pada faktor yang memungkinkan perusahaan memproduksi barang atau jasa dengan lebih baik atau lebih murah dibandingkan pesaingnya. Faktor-faktor itulah yang memungkinkan entitas produktif untuk menghasilkan lebih banyak penjualan atau margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing pasarnya, sehingga menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perusahaan dan pemegang sahamnya karena kekuatan atau kondisi tertentu. Semakin berkelanjutan keunggulan kompetitif, akan semakin sulit bagi pesaing untuk menetralisir keunggulan tersebut. Ada dua utama jenis keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan diferensial. Keunggulan komparatif adalah ketika suatu perusahaan dapat memproduksi produk dengan lebih efisien dan dengan biaya lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Keunggulan diferensial adalah ketika produk atau jasa suatu perusahaan berbeda dari penawaran pesaingnya dan dipandang lebih unggul. Yang kedua ada fungsi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif tentu memiliki fungsi yang penting, yaitu tentang perusahaan, konsumen, serta bagi investor. Bagi perusahaan, sebuah perusahaan harus dan ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya saat memiliki produk. Bagi konsumen, dengan adanya keunggulan kompetitif dari suatu produk atau layanan, maka konsumen mendapatkan apa yang diharapkan selama ini. Sehingga pada akhirnya konsumen merasa puas atas produk yang ditawarkan dan mereka siap untuk menggunakan produk atau layanan secara terus-menerus. Bagi investor, keunggulan kompetitif pada suatu bisnis dijadikan sebagai alat ukur serta tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap suatu bisnis. Yang ketiga, ada cara membangun keunggulan kompetitif. Untuk membangun keunggulan kompetitif, perusahaan dapat menggunakan salah satu dari 3 metode utama. Yang pertama ada biaya, memberikan penawaran dengan harga terendah. Yang kedua diferensiasi, memberikan penawaran yang lebih unggul dalam kualitas, layanan, atau fitur. Yang ketiga ada spesialisasi, memberikan penawaran yang disesuaikan secara sempit dengan pasar yang terfokus. Yang keempat ada strategi membangun keunggulan kompetitif. Beberapa strategi yang digunakan perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif. Yang pertama ada riset pasar. Riset pasar membantu perusahaan mengidentifikasi dan menentukan target pasarnya. Yang kedua, identifikasi kekuatan. Perusahaan dapat menemukan kekuatan uniknya terutama yang berhubungan dengan pesaing dengan meninjau produk, layanan, fitur, positioning, dan branding. Yang ketiga, evaluasi keuangan. Perusahaan dapat melihat dari dekat kinerja keuangannya untuk mengetahui pusat laba dan area stabilitas menggunakan laporan dan rasio keuangan. Yang keempat, tinjau operasi. Seberapa efisien operasi perusahaan, di mana efektivitasnya, dan di mana masih ada ruang untuk perbaikan. Yang kelima, pertimbangkan sumber daya manusia. Bakat yang dapat ditarik oleh perusahaan sebagai karyawan dan kepemimpinan dapat membuat perbedaan penting dalam keberhasilan bisnis. Manajemen strategis internasional. Definisi manajemen strategis internasional. Manajemen strategis internasional secara umum merupakan proses perencanaan manajemen secara komprehensif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memformulasikan implementasi dan evaluasi strategi supaya perusahaan dapat berkompetisi secara internasional. Salah satu prosesnya yaitu dengan cara pengembangan suatu strategi internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen strategik internasional ada bahasa, budaya, politik, ekonomi, pemerintah, tenaga kerja, hubungan tenaga kerja, pembiayaan, penelitian pasar, advertising, uang, transportasi atau komunikasi, kontrol, dan kontrak. Strategik alternatif. Yang pertama, home replication strategic, menggunakan keuntungan yang lebih spesifik. Yang kedua, multi domestic strategic, beroperasi dengan berbagai kebijakan berbeda untuk masing-masing negara. Yang ketiga, global strategy,
menganggap dunia sebagai pasar tunggal, biasanya bertujuan untuk menciptakan produk yang terstandarisasi. Yang keempat, transnasional strategi. Kombinasi dari benefit efisiensi skala global dengan benefit responsivitas lokal. Komponen strategi internasional. Yang pertama, strategi korporat perusahaan. Sebuah strategi yang lingkupnya adalah perusahaan secara keseluruhan dan arah perusahaan serta cara operasi bisnis. Berbagai perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, strategi bisnis. Berfokus pada bisnis khusus anak perusahaan atau unit operasi khusus dalam perusahaan. Yang ketiga, strategi fungsional. Bentuk-bentuk dari strategi fungsional yaitu keuangan, pemasaran, operasi, manajemen sumber daya manusia, dan R&D. Aliansi strategis internasional. Pengertian aliansi strategis. Hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak yang terkait haruslah menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui sebuah transaksi. Rekanan dalam aliansi dapat memberikan peran dalam aliansi strategis dengan sumber daya seperti produk, saluran distribusi, kapabilitas manufaktur, pendanaan proyek, pengetahuan, keahlian, ataupun kekayaan intelektual. Alasan mengapa menggunakan aliansi internasional. Yang pertama, perusahaan multinasional memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan yang hanya beroperasi secara domestik saja. Yang kedua, peluang-peluang untuk tumbuh melalui akuisisi atau aliansi terbatas dalam negara asal perusahaan tersebut. Yang ketiga, adanya kebijakan pemerintah. Yang keempat, membantu sebuah perusahaan yang mentransformasi dirinya sendiri dalam kondisi-kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Ruang lingkup aliansi strategis. Yang pertama, aliansi komprehensif terbentuk ketika para partisipan setuju untuk melaksanakan secara bersama-sama berbagai tahapan proses yang membuat produk atau jasa yang dibawa ke pasar meliputi research and development, desain, produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang kedua, aliansi fungsional. Aliansi fungsional merupakan lingkup strategi aliansi yang lebih sempit dengan menyertakan hanya satu fungsi bisnis, meliputi aliansi produksi, merupakan aliansi fungsional di mana dua atau lebih perusahaan membuat produk atau jasanya masing-masing dengan fasilitas yang dipakai bersama. Yang kedua, aliansi pemasaran. Perusahaan yang sudah mapan membantu perusahaan pendatang baru dalam mempromosikan, mengiklankan, dan mendistribusikan produk atau jasanya. Yang ketiga, aliansi keuangan. Merupakan aliansi fungsional di mana perusahaan-perusahaan ingin mengurangi resiko finansial yang terkait dengan proyek tertentu. Yang keempat, aliansi riset dan pengembangan. Merupakan aliansi fungsional di mana partner-partner setuju untuk mengadakan research and development bersama untuk mengembangkan produk atau jasa baru. Mengelola aliansi. Yang pertama, pemilihan partner. Aliansi strategis kemungkinan akan sukses jika keterampilan dan sumber daya para partner saling melengkapi di mana masing-masing membawa kekuatan organisasi yang tidak dimiliki oleh yang lain. Yang kedua, bentuk kepemilikan. Bentuk pasti kepemilikan yang akan dipakai sangat penting dalam strategi aliansi. Yang ketiga, bentuk korporat. Bentuk korporat akan membuat para partner mampu mengatur struktur pajak yang menguntungkan, mengimplementasikan perjanjian kepemilikan baru, dan melindungi aset lebih baik. Yang keempat, pertimbangan manajemen bersama. Secara umum, ada 3 alat yang dipakai untuk pertimbangan manajemen bersama dalam mengelola aliansi antara lain. Yang pertama, perjanjian bersama manajemen, perjanjian berbagi tugas, dan perjanjian pendelegasian. Faktor penyebab gagalnya aliansi strategis. Yang pertama, ketidakcocokan antar partner. Ketidakcocokan dapat menghasilkan konflik yang serius walaupun biasanya hanya menghasilkan penurunan kinerja aliansi.
Yang kedua, akses ke informasi. Perusahaan harus dapat berbagi informasi, maka jika tidak, efektivitas kolaborasi akan terganggu. Yang ketiga, konflik tentang distribusi penghasilan. Salah satu keterbatasan strategi aliansi adalah distribusi pendapatan. Yang keempat, hilangnya otonomi. Karena perusahaan berbagi resiko dan profit perusahaan tersebut dengan juga berbagai pengendalian. Dengan demikian membatasi kegiatan masing-masing perusahaan. Yang kelima, perubahan keadaan. Keadaan ekonomi yang dulunya memotivasi perjanjian kerjasama sudah tidak ada lagi atau keunggulan teknologi membuat perjanjian tidak menguntungkan. Pemilihan partner aliansi. Setidaknya ada 4 faktor dalam memilih partner aliansi. Yang pertama, kecocokan. Yang kedua, sifat produk atau jasa calon partner. Yang ketiga, keamanan aliansi secara relatif. Yang keempat, potensi pembelajaran aliansi. Strategi memasuki pasar luar negeri. Impor atau sumber global. Pengadaan produk dan jasa dari sumber asing. Mengekspor, memproduksi produk atau jasa dari suatu negara. Counter trade, transaksi internasional yang seluruh atau sebagian pembayarannya dilakukan dalam bentuk barang, bukan uang tunai. Penanaman modal asing langsung, berarti membangun kehadiran di pasar luar negeri dengan menginvestasikan modal dan mengamankan kepemilikan pabrik, anak perusahaan, atau fasilitas di sana. Usaha kolaboratif, mencakup usaha patungan di mana perusahaan melakukan investasi ekuitas serupa di luar negeri namun bermitra dengan perusahaan lain. Dengan lisensi, perusahaan mengizinkan mitra asing untuk menggunakan kekayaan intelektualnya dengan imbalan royalti atau kompensasi lainnya. Waralaba adalah hal yang umum dalam retail. Faktor yang perlu dipertimbangkan saat pemilih strategi masuk pasar luar negeri. Sasaran dan sasaran perusahaan seperti profitabilitas yang diinginkan pangsa pasar atau posisi kompetitif. Tingkat kendali yang diinginkan mengenai keputusan operasi dan aset yang terlibat dalam suatu usaha. Sumber daya dan kemampuan keuangan, organisasi, dan teknologi perusahaan. Jenis risiko yang melekat pada setiap usaha asing yang diusulkan. Kondisi di negara sasaran seperti keadaan hukum, budaya, dan ekonomi, serta sistem distribusi dan transportasi. Sifat dan tingkat persaingan dari pesaing yang ada dan dari perusahaan yang memungkinkan akan memasuki pasar di kemudian hari. Ketersediaan dan kemampuan mitra di pasar. Aktivitas yang menambah nilai yang ingin dilakukan perusahaan di pasar dan aktivitas yang akan didelegasikannya kepada mitra lokal. Kepentingan pasar yang strategis dalam jangka panjang. Karakteristik produk atau layanan. Peluang pasar global. Kombinasi yang menguntungkan antara keadaan, lokasi, atau waktu yang menawarkan prospek untuk mengekspor, berinvestasi, mencari sumber, atau bermitra di pasar luar negeri. 6 tugas penilaian peluang pasar. Yang pertama, menganalisis kesiapan organisasi untuk melakukan internasionalisasi. Yang kedua, menilai kesesuaian produk dan layanan perusahaan untuk pasar luar negeri. Yang ketiga, menyaring negara-negara untuk mengidentifikasi target pasar yang menarik. Yang keempat, menilai potensi pasar industri atau permintaan pasar terhadap produk atau jasa di pasar sasaran yang dipilih. Yang kelima, pilih mitra bisnis yang memenuhi syarat seperti distributor atau pemasok. Yang keenam, memperkirakan potensi penjualan perusahaan untuk setiap target pasar. Potensi penjualan perusahaan. Yang pertama, perkiraan pangsa penjualan industri tahunan yang diharapkan dihasilkan oleh perusahaan dalam pasar sasaran tertentu. Yang kedua, memerlukan perolehan informasi yang sangat halus di pasar. Yang ketiga, peneliti harus memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran perusahaan untuk 3-5 tahun ke depan. Pemasaran internasional. Strategi pemasaran global, rencana tindakan untuk pasar luar negeri yang memandu perusahaan dalam memutuskan bagaimana memposisikan dirinya dan penawarnya. Segmen pelanggan mana yang akan dijadikan sasaran dan sejauh mana perusahaan harus menstandarisasi atau mengadaptasi elemen program pemasarannya. Segmentasi pasar dan segmen
pasar global. Dalam setiap segmen pasar, pelanggan menunjukkan karakteristik serupa mengenai tingkat pendapatan, gaya hidup, profil demografis, atau manfaat produk yang diinginkan. Perusahaan menargetkan pembeli ini dengan program pemasaran yang relatif seragam mengenai produk, harga, komunikasi, dan distribusi. Standarisasi dan adaptasi. Adaptasi diperlukan karena perbedaan preferensi nasional, perbedaan standar hidup dan kondisi ekonomi, perbedaan peraturan perundang-undangan, dan perbedaan infrastruktur nasional. Pemasaran terstandar cocok ketika segmen pasar serupa ada di berbagai negara. Pelanggan mencari fitur serupa dalam produk atau layanan, produk memiliki spesifikasi universal, dan pelanggan bisnis mempunyai harapan atau kebutuhan yang menyatu mengenai spesifikasi, kualitas, kinerja, dan atribut produk lainnya. Standarisasi dan adaptasi tindakan penyeimbang. Adaptasi memerlukan biaya yang besar dan seringkali memerlukan perubahan besar dalam bauran pemasaran, terutama ketika banyak pasar nasional terlibat. Beberapa perusahaan menerapkan strategi regional di mana elemen pemasaran dirumuskan di seluruh wilayah geografis. Pencitraan merek global. Merek global yang kuat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemasaran, memfasilitasi kemampuan untuk menetapkan harga premium, meningkatkan leverage perusahaan dengan pengecer, merangsang loyalitas merek, menginspirasi kepercayaan dan keyakinan pada produk. Pengembangan produk global. Dalam mengembangkan produk internasional, para manajer menekankan pemasaran antar negara dibandingkan perbedaan di antara mereka. Sebuah produk pada dasarnya hanya menggabungkan fitur-fitur inti yang kemudian divariasikan pada margin untuk masing-masing pasar. Tim perencanaan produk baru global adalah kelompok dalam perusahaan yang menentukan elemen produk mana yang akan distandarisasi dan mana yang akan diadaptasi secara lokal, serta bagaimana produk akan diluncurkan. Manajemen operasi internasional, aktivitas yang digunakan organisasi untuk mengubah berbagai jenis input, bahan, tenaga kerja, dan sebagainya menjadi barang dan jasa akhir mengacu pada aktivitas terkait transformasi suatu perusahaan internasional. Manajemen rantai persediaan, serangkaian proses dan langkah yang digunakan perusahaan untuk memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan produknya. Keputusan manajer produksi, ada yang membuat dan membeli. Yang membuat untuk sendiri, untuk kemitraan, dikendalikan dan tidak dikendalikan. Yang membeli, hubungan pemasok jangka pendek, dan hubungan pemasok jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membuat atau membeli. Ukuran, lingkup operasi, keahlian teknologi, sifat produk. Trade-off yang diperlukan dalam keputusan membuat dan membeli yaitu fleksibilitas, biaya, pertukaran, investasi, mempertaruhkan, dan kontrol. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama, masalah yang berhubungan dengan negara. Yang kedua, masalah terkait dengan produk. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, masalah organisasi. Logistik internasional, pengelolaan aliran bahan, suku cadang, pasokan, dan sumber daya lainnya dari pemasok ke perusahaan. Aliran bahan baku suku cadang, persediaan, dan sumber daya lainnya di dalam dan antar unit perusahaan itu sendiri, dan aliran produk jadi, jasa, dan barang dari perusahaan ke pelanggan. Manajemen sumber daya manusia internasional. Pengertian manajemen sumber daya manusia internasional. Penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Bidang MSDM internasional dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu MSDM internasional menekankan manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Dikembangkan MSDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Berusaha untuk memberikan fasilitas fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan. Tipe karyawan dalam MSDM internasional. Tipe pekerja atau karyawan dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya, yaitu karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi, karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan, karyawan yang berasal dari negara ketiga. Isu-isu dalam MSDM internasional.
Banyak masalah spesifik ini penting untuk dikembangkan oleh praktik-praktik SDM dalam lingkungan multinasional, meliputi isu-isu seperti metode-metode dan kriteria-kriteria untuk seleksi para karyawan. Sifat tunjangan-tunjangan yang disediakan bagi karyawan, pentingnya kaitan keluarga dalam seleksi dan penempatan karyawan. Sifat pendidikan serta persiapan pekerja untuk karyawan negara tuan rumah. Masalah-masalah organisasional pada saat ada peningkatan kebutuhan untuk jasa-jasa internasional dari fungsi MSDM internasional. Kelebihan MSDM internasional. Gaji yang lebih tinggi. MSDM yang bekerja di luar negeri pasti gajinya lebih tinggi daripada di mana ia berasal. Memiliki skill yang tinggi. MSDM yang melamar bekerja di luar negeri tentu memiliki skill yang lebih tinggi. Buktinya, perusahaan harus merekrut MSDM asing yang disebabkan kurangnya tenaga kerja yang ada di negara perusahaan tersebut. Mendapatkan kemampuan dan pengalaman baru dengan bekerja di luar negeri. Menambah relasi teman MSDM internasional harus beradaptasi ulang ketika bekerja di sana. Oleh karena itu, harus memiliki cara adaptasi yang cepat untuk menyesuaikan diri di sana karena bila MSDM tidak bisa cepat dalam beradaptasi, bagaimana ia akan membuat karyawan nyaman dengan lingkungan baru?